K-pop gitu. Iya. Terus kemarin Ica sempat nonton juga. Mungkin bisa diceritain keseruannya dan sampai sempat kabarnya katanya ada vakum ya, istirahatkan dulu untuk Iya. ininya. Iya, jadi kemarin kan konsernya itu yang aku nonton NCT 127 itu 2 hari. Nah, yang hari pertama itu tadinya biasa aja, semua orang juga udah seru-seruan gitu. Tapi tiba-tiba, aku juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba pas ada satu lagu stop, itu membernya langsung panik, mukanya terus marah-marah. Terus langsung pada bilang, ini udah stop dorong-dorongannya. Kayak gitu, terus kayak kita, karena aku di section lain, aku kayak nggak lihat gitu. Dorong-dorongannya itu nggak kelihatan sama sekali. Terus habis itu ternyata mereka habis itu nampil satu lagu lagi. Habis udah selesai lagunya itu mereka langsung pergi. Terus tanpa ngomong goodbye atau sama sekali pamitan itu nggak ada. Terus habis itu langsung polisi umumin kalau misalnya konsernya diberhentiin karena udah ada 30 orang yang pingsan. Terus itu pagar barricade-nya itu udah sampai roboh sih gitu. Tapi Ica jauh dari orang-orang yang sempat pingsan itu atau memang posisinya lokasi Ica itu jauh atau seperti apa sih? Kalau aku itu waktu itu nontonnya tuh di section sebelah yang dorong-dorongan. Jadi kalau di section aku itu semua orang kayak nggak ada yang dorong-dorongan. Jadi kayak semuanya nyanyi-nyanyi biasa aja. Makanya kita juga kaget pas konser dibubarin. Soalnya kirain nggak bakal separah itu. Ternyata emang separah itu waktu itu. Ivon sebagai orang tua sempat panik nggak sih saat tahu kejadian seperti itu? Iya tahu, panik banget soalnya kan dia 2 hari nggak pulang. Jadi malam pertama selesai acara, bukan selesai acara. Waktu itu 2 malam dia menginap di sana salah satu hotel di BSD aja ya. Iya, di venue. Saya hubungin dia nggak bisa, handphone mati. Saya hubungin teman-temannya nggak ada. Ternyata di sana susah sinyal. Saya aduh mati nih anak saya kenapa? Jangan-jangan salah satu korban kan? Sampai saya tuh begini-begini. Ternyata anaknya baik-baik aja selamat gitu loh. Iya, aman sih aku. Sempet berarti emang pas mau nonton mama nggak diajak sengaja kan sendiri atau gimana sih awalnya rencananya? Emang rencananya aku sama teman-teman aku sih kan, masa mamaku nonton K-pop gitu. Banget nemenin. Iya kalau nemenin iya biasanya. Tapi Kadang nemenin, cuman yang kemarin enggak sih. iya. Sempet merasa kecewa gak sih dengan ibaratnya di stop tapi kan mendengar kabar yang ibaratnya yang di Itaewon yang sana Sebenarnya kalau konsernya diberhentiin, aku nggak kecewa sama sekali sih karena awalnya bingung kenapa diberhentiin, cuman aku kayak oh ya udah masih untungnya aku masih bisa nonton di hari keduanya kan. Cuman yang bikin aku kecewa itu sama oknum-oknum yang dorong-dorongan, padahal akhir-akhir ini tuh kayak ada tragedi Itaewon, terus ada acara konser lain yang juga dibubarin karena over capacity. Jadi lebih kecewanya ke oknum-oknum yang nggak bisa jaga ketertiban aja sih. Ini kan acara musik band K-pop ini sendiri kan benar-benar yang ngeluarin budget modal banget sampai ngecek lah ya. Iya. Bisa dibilang hampir semua para fans tuh berani ngeluarin berapapun demi idola. Apa sih yang bikin Ica sendiri sampai wah harus nih gitu? Nah itu. Aku juga bingung ya, cuman aku tuh sebenarnya kalau buat K-pop ini aku baru tahun lalu. Jadi tahun lalu tuh aku sebenarnya lagi karaoke sama temen aku yang udah duluan K-pop. Terus dia nyanyiin lagu K-pop, ternyata bagus gitu. Terus kayak aku langsung kepoin sampai rumah gitu-gitu. Terus ke bawah kelanjut, tapi emang dari tahun-tahun sebelumnya aku emang udah suka banget nonton konser karena emang suka aja euforianya sama vibes-nya, sama kayak bisa sekalian ketemu temen-temen gitu. Terus kalau buat emang biasanya orang mau ngeluarin banyak gitu kan buat konser, itu emang udah kayaknya tradisinya kayak gitu deh gitu sih. Ini Kevin sendiri ikut terlibat juga nggak sih ngebantu beliin tiket atau memang dia harus nabung dulu nih Kak? Iya, ada lah pokoknya bergening sama dia. Kadang iya, kadang enggak. Kadang aku juga sebenarnya punya usaha just tip gitu, just tip konser. Jadi kebanyakan aku sendiri. Cuman kadang beberapa kali kalau momen spesial kayak misalnya aku ulang tahun gitu-gitu. Iya. Atau mungkin kalau tur berapa negara waktu itu Shawn Mendes kan. Jadi itu pasti aku yang jadi ininya
sponsor. Soalnya 4 negara kan, jadi kebetulan memang Ica dari SD kalau nggak salah ya kamu ya, Apa? SMP yang ketemu Shawn Mendes pertama kali, selfie, terus sampai semua tur-turnya Shawn Mendes itu Ica pasti ada di beberapa negara, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, terus Justin Bieber kemarin Australia juga. Jadi memang hampir, dia di cancel. Jadi tiketnya udah di refund. Ini kecintaan Iya. anak kepada musik ini gimana nih? Sangat Iya, ibaratnya makanya mengikuti mamanya juga dulu atau gimana? Iya, jadi sejarahnya karena dia dari kecil udah ya gitulah, lihat mamanya kan bergerak di dunia musik, terus promotor juga, jadi anaknya jadi mengarah ke situ dan dia belajar gimana caranya. Oh, aku pengen gini nih, tapi dia maunya sih artis internasional yang lagi booming, misalnya The Weeknd, Ruel, New Hope Club, terus siapa lagi? Dua Lipa ya. Pokoknya semua penyanyi yang lagi hits, pasti Selena Gomez terutama, apalagi waktu itu dia dapat award dari Selena Gomez untuk 100 negara. Indonesia diwakili oleh Ica menang waktu itu tahun 2017 ya. Iya. Ica sempat menang. Mungkin bisa diceritain Ica sebagai pernah ngejalanin sebagai promotor sendiri, suka dukanya, terus banyak belajar dari mama nggak sih yang lebih dulu gitu. Kalau dulu sih karena aku masih kecil, aku lebih ke liatin mama aja sih, sama sekalian seru-seruan sama nempel-nempel aja. Cuman kalau suka dukanya lebih ke mamaku sih yang tahu. Jadi aku ceritain sedikit ya, pada saat aku bikin konser Bagindas 2 Kota, Ica tuh masih SD ya kalau nggak salah Ica ya? Masih kecil banget. Jadi yang jadi bendahara dia. Jadi dia udah belajar situ, terus kita bikin konsernya Idola Cilik, kita bikin apa, dia dari SD tuh lengket aku terus. Udah terbiasa menghadapi itu, jadi dia sasarannya sih kalau bisa aku inilah untuk internasional lah, gimana caranya aku mepet Shawn Mendes, gimana caranya aku mepet Selena Gomez, gimana caranya aku mepet Dua Lipa. Dan itu aku lihat itu tidak sembarang ya, orang Indonesia meskipun kita punya duit, tapi kalau kita nggak tahu bagaimana kita berinteraksi sama artis-artis internasional itu akan susah gitu loh. Jadi mungkin dari dari ke aku ya, transformasi ke Ica ya. Itu luck banget gitu, keberuntungan buat anak saya gitu. Tapi Ica sendiri sampai pada akhirnya bisa juara yang bareng sama Selena ya katanya. Iya, Selena Gomez. Dia pernah jadi MC, dia bikin acara dengan Embassy ya. Gimana ceritanya tuh, Cak? Jadi waktu itu ceritanya, jadi di Jakarta itu ada US Embassy Cultural Center di Pacific Place. Karena aku tuh punya fandom Selena Gomez di Indonesia, dia nge-kontak kita, terus kayak ngajakin bikin acara, terus ya udah akhirnya kita deal bikin acara, terus aku jadi MC-nya waktu itu di namanya America Pacific Place. Nah terus acaranya juga sukses sih, ada waktu itu yang datang lumayan banyak, terus ada Prambors juga gitu. Tapi kebiasaan di semua Ica ada kursus juga nggak sih, Kayfor? Ya, ini dia. Atau memang belajar otodidak? Otodidak ya. Kan memang ini bisa dibilang mancanegara. Asingnya pasti di nomor 1 ini. Iya. Hebat loh, sampai saya juga kagum lihat dia. Dia tuh kalau nunggu Shawn Mendes, nunggu Selena Gomez, nunggu Dua Lipa, kok bisa ya sampai selfie, sementara orang lain aja sampai berhari-hari aja belum tentu kan. Tapi emang sampai dia dipeluk di panggung, bukan itu ya, disamperin, tangannya sampai dicium gitu kan, terus selfie lah apalah, berarti kan memang ada kontak sama mereka gitu kan, jadi udah dikenal gitu loh ceritanya. Ica, next project yang bakal Ica lakuin lagi ke depan apa sih? Kalau project sih palingan next maksudnya bulan depan mau ke Bangkok, mau datengin nonton konser NCT 127 lagi yang kemarin kan di sini 2 hari. Iya. Terus nanti lanjut di Bangkok 3 hari bulan depan. Bareng mama atau? Bareng mama sih, mama mau ikut. Iya, karena kan kita juga sekalian ada bisnisnya juga di situ kan. Bisnis apa? Coba ceritain Ica. Aku juga buka just tiket konser gitu sih. Jadi sekalian ya itu sih bisnisnya gitu, jadi ada bonusnya kan. Itu nggak semua orang bisa, jadi untuk anak-anak Indonesia yang mau beli tiket luar negeri itu memang agak susah kan, jadi melalui dia. Itu buy tiket atau sekalian pesawat atau hotel atau gimana? Enggak, kalau sekarang aku cuman tiket aja sih, cuman rencana emang mau bikin tour, cuman
buat saat ini masih tiket konser aja. Iya. Kak, tapi ngeluarin budget buat nonton musik K-pop sendiri itu biasanya punya rencana atau anggaran tersendiri nggak sih? Iya. Gitu. Kalau aku sih nggak pernah ngitung sih ya, soalnya kalau aku itu yang ada aku stres kayak jadi kayak mahal banget. Oke, segini oke keluarin gitu. Kalau misalnya emang udah out of budget banget baru kayak oke, mikir-mikir dulu. Cuma biasanya aku nggak pernah hitung sih ya karena nggak mau stres aja gitu. Iya, nggak mau stres. Dukung aja, Ca. Mama dukung aja sih biasanya, malah kayak semangat juga gitu ngelihat anaknya nonton konser untungnya. Tapi Kak Ivon sendiri memang suka juga hingga akhirnya ngedukung anak gitu. Iya, kalau bagi saya sih Ica dengan kayak gini kan dia punya pengalaman kan, supaya nanti kedepannya dia bisa buat sendiri gitu loh konser internasional. Itu harapan saya karena sesuai cita-cita dia juga gitu loh. Jadi dengan pengalaman-pengalaman dia sekarang dia jadi tahu, oh kayak gini nih kalau aku jadi penonton. Oh nanti kalau misalnya aku buat gimana sih preparationnya mulai dari post produksinya segala dia sudah bisa kebayang dari sekarang. Kayak kemarin kan dengan kejadian kemarin kan harus ada queue number gitu kan, di Indonesia mungkin belum ada. Sementara kita kalau nonton di luar negeri kan beda sistem. Jadi seperti itu ya Ca ya. Oke. Tadi kan sempat bilang Ica bantuin buat ngejualin tiket sendiri. Nah, itu cara ngedapetinnya gimana? Penjualan online kah? Terus atau memang Ica punya blog tersendiri gitu untuk buat ngedapetin tiket itu? Terus sistem jualnya itu paketan atau seperti apa? Enggak sih, buat saat ini aku masih aku sama timku sendiri masih jual secara ya, kita punya all shop gitu, punya akun Instagram gitu. Terus paling dari situ sih, sama kalau buat dapetin tiketnya ya sama aja kayak semua orang sebenarnya nge-war, cuman aku ada timnya gitu loh. Dia ada timnya. Jadi emang biasanya udah well prepared lah buat war tiket konser. Ica kan atau Kak Ivon ini, Ica kan ibaratnya di balik layar ya. Di balik layar. Ada kemungkinan nggak sih mau nyoba kayak dunianya Mama di depan layar kan? Jadi nyoba acting. Dia sih dulu udah ya, cuman sekarang ini katanya mau kuliah dulu. Ada tawaran iklan juga, ini dalam waktu dekat udah ada. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan ya saya kamu bisa balik lagi comeback di dunia entertain. Karena dulu kan sempat booming juga kan dengan hits-hitsnya dia di girl band Bening-Bening. Terus waktu zaman The Charola dia bergabung sama Yoriko Angelin. Itu sampai kita ke Banda Aceh, ke Banjarmasin, Makassar, Kendari. Kota-kotanya banyak loh. Jadi benar-benar tuh 3 tahun tuh sampai mereka nyanyi sebagai band pembuka untuk Smash, untuk Kobe Junior. Jadi mungkin sekarang ini dia udah mau lagi, mudah-mudahan ya. Soalnya aku juga kan nggak bisa maksa, mudah-mudahan kamu nggak ini ya. nggak ini gitu loh. Karena apa sih namanya? Karena kadang-kadang kan anak-anak tuh mut-mutan kan, kadang mau kadang enggak gitu kan. Mudah-mudahan dia bisa. Ica, maaf nih agak sedikit menyimpang. Ica kan sekarang udah dikenal punya mama kayak Ivon sendiri. Sempat terganggu nggak sih dengan masalah yang kemarin mama sampai viral? Aku sebenarnya nggak terganggu sama sekali sih, cuman kalau ngeliat cuman nggak pernah yang terganggu gimana soalnya aku dari kemarin juga punya kesibukan sendiri kan, jadi nggak terlalu ikut campur sih sebenarnya. Cuma nanya doang, ini mami kenapa? Kirim link kan ada apa mah? Cuma gitu doang. Ini kalau mikirin atau keganggu sih enggak. Dia percaya sama maminya. Iya, soalnya kayak banyak isu-isu yang emang nggak benar, jadi aku ya udah nggak, kalau yang nggak benar kan nggak usah dipikirin ya. Tapi teman-teman sahabat-sahabat gimana tuh? Iya teman-teman sahabat. Ada yang nanya sih, tapi gimana? karena pada tahu mama aku gimana orangnya, jadi kayak ya udah biasa aja, malah teman-temanku ikutan ketawa ngakak aja, soalnya ya emang nggak benar. Ada lebih banyak yang nggak benar kan. Iya, yang benernya ada, yang nggak benernya ada, yang banyak yang kayak dibilangin istri pertama. Kalau yang jelek-jelek kan mereka juga tahu. Tapi yang waktu mami aku prediksi Lesti Kejora balik lagi tuh kan mendapat pujian dari warganet. Nah kalau itu benar, mereka memang positif lah waktu itu kan. Komentar-komentar netizen kan banyak banget. Iya. Kamu ngerasain gimana gitu, atau justru mensupport mama yang gimana? Iya, aku cuma bilangin ya hati-hati aja sih gitu aja. Cuman karena emang kalau yang jelek-jelek itu nggak bener, mamaku juga kayaknya santai-santai aja kalau misalnya
terlalu menyimpang gitu, karena kan emang kenyataannya kalau yang nggak jelas itu ya enggak, itu berarti gosip aja. Iya, cuman kalau misalnya ada yang sampai nyakitin baru